ngobrolin tentang kebaikan dan juga keburukan gitu ya. Di sini saya sudah menghadirkan satu narasumber yang kita akan membahas dan mengulik-ngulik sampai tuntas tentang maslahat dan juga mafsadat gitu ya. Di sini sudah ada Ustadz Nur Huda. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah, insya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat dong. Semangat sekali. Oh iya, gitu. Oke, kita ngobrolin tentang maslahat dan juga mafsadat. Mungkin bagi sebagian yang menonton gitu ya, kalau maslahat itu sudah banyak yang mendengar gitu Ustadz. Tapi kalau mafsadat itu kan mungkin agak asing gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari perbedaan dari maslahat dan juga mafsadatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musyalan ala rasulillah wa ala hala wa la quwata illa billah wa ba'du. Maslahat dan mafsadah ini dua istilah syar'i ya yang ada dalam agama. Tentu kita akan bahas secara bahasa ataupun secara istilah nanti. Maslahat secara bahasa artinya itu kebaikan. Nah, kebaikan, manfaat, faidah ataupun kegunaan. Misalkan ada orang mengatakan ini untuk kemaslahatan bersama, berarti ini untuk kebaikan bersama. Ini maslahat. Apa itu mafsadat? Mafsadat adalah kebalikan maslahat, berarti dia adalah keburukan. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu maslahat. Tadi maslahat kita bahas dari sisi bahasa, artinya dia adalah kebaikan, manfaat, faidah ataupun kegunaan secara bahasa. Adapun secara istilah, maslahat adalah al-muhafadzah ala maqasidi syar'i, yaitu memelihara tujuan-tujuan syarak, tujuan-tujuan Allah memberikan aturan. Karena para ulama ya telah memberikan semacam rumus kepada kita. Jadi seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh larangannya nanti muaranya di dua ini. Seluruh perintah berarti dia akan mendatangkan maslahat. Baik itu perintahnya tegas, wajib, atau perintahnya itu sunnah, ataupun perintahnya biasa-biasa, tidak sunnah juga, pasti itu mewujudkan maslahat. Hadapkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram ataupun yang makruh, pasti ada kerusakan di dalamnya. Ya, oleh karena itu ada kaidah namanya jalbul masolih, menarik atau mewujudkan berbagai macam kebaikan. Al-masolih itu bentuk plural dari kata-kata maslahah. Maslahah itu bentuk mufradnya, dengan jamaknya pluralnya itu adalah masolih. Tentu ketika mengatakan jalbul masolih artinya kita akan mewujudkan berbagai macam kebaikan. Lalu apa yang disebut dengan maslahat secara istilah? Tadi yang kita sampaikan adalah al-muhafadzah ala maqasidi syar'i. Dia adalah memelihara maksud-maksud syarak, maksud-maksud Allah menurunkan agama ini. Apa yang dipelihara? Para ulama mengatakan ada 5. Jadi maslahat itu kalau 5 ini terwujud. Pertama apa? Pertama, maslahat itu ketika agama terjaga. Ketika agama terjaga, maka maslahat pasti akan terwujud. Bagaimana cara memelihara agama? Ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya tasdis, kan begitu ya. Misalkan Allah berikan kita kewajiban untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Dengan demikian agama akan terjaga. Orang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, kemudian mendalami keduanya, itu sebagai bentuk apa? Menjaga agama. Sekaligus Allah berikan langkah tasdisnya, yaitu orang-orang yang keluar dari agama atau mengganti agamanya, Allah berikan sanksi dengan sanksi yang sangat tegas. Yaitu apa? Sanksinya dibunuh. Bisa sampai seperti itu, iya. Ustaz? Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang merubah agamanya, maksudnya dari Islam menjadi agama yang lain, maka bunuhlah dia.
Lah kenapa dikasih hukuman yang tegas? Tentu karena perkara yang sangat penting sekali. Masalah yang serius harus dihadapi dengan serius. Tidak bisa masalah serius itu ditangani dengan main-main. Karena memang agama ini mewujudkan kemaslahatan, maka menjaganya pasti akan memelihara kemaslahatan itu sendiri. Karena kalau kita lihat orang yang tanpa agama, kehidupannya tidak ubahnya apa seperti binatang, walaupun wujudnya manusia kan begitu. Wujudnya manusia, tapi ulahnya tidak kalah dengan binatang. Ya, misalkan kalau mau satu dia kerja, makan, minum, punya anak kan gitu, mengumpulkan makanan. Binatang pun tidak ubah, tidak sama kayak ada ubahnya dengan apa? Tidak ada bedanya dengan manusia. Ya, makan, minum, tidur, punya anak. Waktu gilirannya disembelih juga dia. Manusia waktu gilirannya mati juga dia kan. Nah, tidak ada nilai kebaikannya sama sekali. Oh, tapi kalau di zaman sekarang itu kan banyak sekali orang-orang yang mempunyai pikiran ya, pola pikir sendiri. Bahkan ada yang memang tidak mempercayai adanya Tuhan. Makanya itu kemaslahatan di sini, kebaikan di sini tuh ada rumusnya, ya. Ada patokannya. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu oleh para ulama disebutkan al-hasanu ma hassanahu syar'u. Kebaikan itu apa yang dianggap baik oleh syarak, oleh dalil, oleh Allah dan Rasulnya. Wal qabih ma qabbahahu asyar'u. Sedangkan keburukan itu apa-apa yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang peperangan misalkan, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian peperangan, tetapi itu tidak disuka oleh kalian. Secara naluri yang tidak disuka itu tidak baik. Gitu. Tapi Allah lanjutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tapi sesuatu itu baik buat kalian. Boleh jadi kalian suka, gemar dengan sesuatu, tapi sesuatu itu buruk buat kalian. Oleh karena itu, apa kebaikan, apa itu keburukan? Nanti kebaikan keburukan itu versinya adalah versi agama, bukan versi akal. Karena kalau versi akal macam-macam. Antara orang sini dengan orang sana beda kebaikannya. Ya, oleh karena itu biar mengkerucut ya pembahasannya, apa itu kebaikan versi siapa kan begitu. Ketika kita bicara masalah agama, tentu kebaikan itu versinya versi agama. Bukan versi hawa nafsu. Versi akal dan hawa nafsu itu banyak kekurangan. Iya, justru malahan memicu perdebatan akhirnya ya. Memicu perdebatan. Juga manusia tidak bisa memahami hakikat berbagai macam masalah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena otaknya terbatas, wawasannya terbatas, kemampuannya terbatas. Orang dulu dan orang sekarang aja nilai suatu itu beda-beda. Mungkin bagi orang dulu itu baik, bagi orang sekarang tidak baik. Nah, kalau kebaikan itu diserahkan kepada person perorangan, kacau nanti. Oleh karena itu, biar tidak kacau, maka diserahkan kepada sang pemilik dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti jelas apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Jadi kembali ke pembahasan pertama. Jadi yang pertama dijaga adalah menjaga agama itu sendiri. Selain ada preventif juga ada alangkah taktisnya, yaitu orang yang berusaha merubah agama atau dia mengganti agama, hukumannya adalah dihukum mati. Karena masalah penting tidak boleh ditangani dengan hal-hal yang biasa-biasa. Tentu penting sekali karena ini disebut dengan al-qadhiyah al-masiriyah, artinya masalah yang Allah jadikan ini antara hidup dengan mati. Karena masalah penting, bukan masalah apa? Bukan masalah sembarangan. Ini yang pertama yang dipelihara. Yang dipelihara untuk menjaga agama supaya kehidupan kita ke depannya lebih baik. Bukan, memang akan kebaikan senantiasa ada. Kebaikan senantiasa ada ketika kita memelihara agama. Jadi semuanya, segala kebaikan itu akan mengikuti ketika kita sudah menjaga agama ini gitu. Mestinya ya Ustadz ya. Mestinya seperti itu. Itulah yang dinamakan maslahat ataupun juga kebaikan dengan menjaga agama. Itu masih satu loh Ustadz. Masih satu. Berarti ada berapa sih sebenarnya? Ada 5. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Boleh. Di part selanjutnya.